Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan presentasi mengenai perbandingan sistem peradilan dalam sistem common law dan sistem civil law. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Al-Aziz selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota kelompok. Silakan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ukas dengan NPM 22.320. Saya Rahmat Andrian Joni Filman dengan NPM 22.318. Saya Muhammad Abisoli dengan NPM 22.306. Saya Salsabila Salma Jayanti, NPM 22.305. Saya Syaulia Nur Zahra Al-Mukaromah, NPM 22.323. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Dipersilakan kepada Muhammad Abi untuk memberikan pemaparannya. Secara garis besar, sistem hukum di dunia ini dibagi menjadi dua kelompok utama, common law dan civil law. Seperti yang kita ketahui, common law berasal dari suku Anglo-Saxon yang mana sistem common law ini digunakan pada negara-negara seperti Inggris. Kemudian civil law seperti yang kita ketahui berasal dari Belanda atau Romawi kuno, di mana sistem civil law ini merupakan sistem yang sebagian besar dunia menggunakan sistem hukum ini, termasuk Indonesia. Kemudian, kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam proses peradilan, pembuatan hukum, dan penafsiran hukum. Dan kelompok kami berfokus pada perbedaan dari proses peradilan antara common law dan civil law. Kemudian tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua sistem serta melihat contoh penerapan masing-masing. Pengertian common law, seperti yang tadi disebutkan, bahwasanya sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut sistem common law dan unwritten law. Sistem common law cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat pada hakim, judge-made law. Karenanya, ruang untuk diskresi lebih luas. Ad hoc lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan. Hukum jurisprudensi atau case law mengacu pada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan karena berorientasi pada kasus-kasus konkret, di mana di antara serangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang kemudian menjadi norma, yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa. Ini putusan-putusan hakim terdahulu. Dalam common law, hal ini tidak berpatokan pada hukum tertulis atau undang-undang. Maka dari itu, common law disebut common law, yang mana common itu artinya ya secara umum, ya artinya adalah berdasarkan kebiasaan, sehingga hakim memutuskan suatu perkara konkret berdasarkan perkara atau norma atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari common law. Yang pertama ada berdasarkan presiden, yang mana sistem common law sangat bergantung pada presiden, yang mana keputusan pengadilan sebelumnya dapat menjadi panduan untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Doktrin ini bisa dikenal dengan istilah stare decisis, yang mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan yang telah ada, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk menghindari presiden tersebut. Nah, yang kedua ada hakim yang membuat hukum, di mana dalam sistem common law, hakim memiliki peran yang sangat signifikan atau penting dalam pembuatan hukum. Mereka tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga dapat menafsirkan dan mengembangkan hukum berdasarkan kasus-kasus yang mereka tangani. Nah, keputusan hakim ini dapat menciptakan presiden baru, sehingga mereka berfungsi sebagai pencipta hukum atau bisa dibilang judge-made law dalam konteks tertentu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga bisa dibilang sistem adversarial, di mana sistem ini bersifat adversarial, di mana dua pihak bertentangan, yaitu penggugat dan tergugat, menghadapi satu sama lain di pengadilan. Hakim
berperan sebagai penengah yang memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil, bertanggung jawab untuk menyajikan bukti dan argumen mereka, sementara hakim bertugas hanya untuk mengawasi penyiaran tersebut. Contoh penerapan common law. Contoh negaranya itu ada Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada. Di Amerika Serikat, putusan pengadilan tingkat Supreme Court bersifat mengikat bagi pengadilan yang lebih rendah. Negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat, persidangan pidana maupun perdata sering melibatkan para juri. Di Amerika Serikat, keputusan Mahkamah Agung atau Supreme Court memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pengadilan yang lebih rendah, baik federal maupun negara bagian. Artinya, setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung harus mengikuti prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut, sehingga tercipta konsistensi dan kesetaraan dalam penerapan hukum di seluruh negeri. Dalam sistem common law, hukum dibentuk berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya, sehingga terciptanya sebuah jurisprudensi, yang berarti putusan pengadilan terdahulu memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kasus serupa di masa depan. Di negara dengan sistem hukum common law seperti di Amerika Serikat, persidangan pidana ataupun perdata sering melibatkan para juri yang terdiri dari masyarakat untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang disajikan. Juri bertindak sebagai penentu fakta, sementara hakim bertindak sebagai penafsir hukum. Peran hakim dan juri di pengadilan Amerika, hakim memegang peran penting dalam menginterpretasikan hukum dan memastikan proses persidangan berjalan sesuai aturan yang ada. Sementara juri bertugas memutuskan fakta dan menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Hakim juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan hukum melalui keputusan mereka, terutama dalam kasus di mana undang-undang tidak mencakup situasi tertentu. Selanjutnya itu ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu ada Brown v. Board of Education tahun 1954. Kasus ini merupakan salah satu contoh paling signifikan dalam penerapan sistem hukum common law. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus ini memutuskan bahwa praktik segregasi rasial di sekolah-sekolah publik adalah tidak konstitusional. Kasus ini diajukan oleh Oliver Brown, seorang warga Afrika Amerika yang menuntut Dewan Pendidikan di Topeka, Kansas. Setelah putrinya dilarang mendaftar di sekolah dasar terdekat karena aturan segregasi. Pada masa itu banyak negara di Amerika Serikat, terutama wilayah selatan, menjalankan kebijakan separated but equal, terpisah tapi setara, di mana orang Afrika Amerika yang orang kulit putih memiliki fasilitas pendidikan terpisah. Namun sekolah-sekolah yang disediakan untuk siswa Afrika Amerika umumnya memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah untuk siswa kulit putih. Next. Kita masuk ke bagian pengertian civil law. Nah, civil law adalah suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma dan terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan ke seluruh dunia. Civil law menekankan penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Hukum memiliki kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi oleh lembaga pembuat undang-undang, biasanya oleh parlemen ataupun lembaga legislatif. Nah, selanjutnya pada sistem civil law, hakim menerapkan aturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Ketika memutus perkara, tidak perlu meneladani putusan-putusan hakim yang terdahulu. Jadi, ketika hakim menangani sebuah perkara, itu langsung saja berpedoman kepada aturan yang sudah ada gitu. Jadi, tidak perlu melihat putusan-putusan hakim yang dahulu, seperti di common law. Pun ciri-ciri dari civil law yang pertama ada kode base atau yang berlandaskan pada kode-kode hukum yang tertulis dan terstruktur. Kode-kode ini mencakup berbagai aspek hukum dan disusun secara sistematis, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang kedua ada legislature made law atau undang-undang dibuat oleh badan legislatif seperti parlemen atau majelis nasional, di mana hakim tidak memiliki kekuasaan untuk membuat hukum baru. Hakim hanya menerapkan undang-undang yang
telah ditetapkan. Hal ini menciptakan struktur di mana legislasi menjadi sumber utama hukum dan keputusan hakim lebih bersifat penerapan daripada penciptaan norma baru. Yang ketiga ada inquisitorial system. Sistem inquisitorial dalam civil law itu menunjukkan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam proses pengadilan. Hakim tidak hanya mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, tetapi juga melakukan investigasi sendiri untuk menemukan fakta-fakta yang relevan. Hal ini berbeda dengan sistem adversarial yang umum dalam common law, di mana hakim bertindak sebagai arbiter netral antara dua pihak yang berseteru. Ada beberapa contoh negara yang menerapkan sistem civil law, yaitu Prancis, Jerman, Indonesia, dan Jepang. Baik, dilanjut dengan contoh penerapan sistem hukum civil law atau seringkali juga kita sebut sebagai sistem hukum Eropa kontinental. Seperti yang telah seperti yang telah rekan saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa penerapan sistem hukum civil law ini biasanya berlaku dan berkembang di negara yang ada di daratan Eropa gitu ya, dan berikut juga negara-negara jajahannya. Nah, termasuk Indonesia gitu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh penerapan sistem civil law, sistem hukum civil law yang ada di Indonesia. Nah, karena menurut sejarah juga Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum civil law karena menjadi negara bekas jajahan Belanda, ya. Dan Belanda juga menjadi negara bekas jajahan Prancis. Nah, eh, sistem hukum civil law menggunakan pembagian dasar hukum ke dalam hukum perdata dan hukum publik, gitu ya. Dibuktikan dengan adanya eh, peraturan perundang-undangan material, ya, seperti contohnya yaitu KUH Pidana dan KUH Perdata. Dan ada juga peraturan perundang-undangan formilnya gitu ya, sebagai hukum acara dari eh, material gitu ya, hukum yang ada material gitu. Contohnya seperti KUHP dan HIR gitu. Dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, adapun eh, karakteristik dari penerapan civil law di Indonesia itu sendiri ada 3 gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah adanya sistem kodifikasi, di mana eh, hukum gitu ya mengalami pembukuan aturan yang disusun secara sistematis dari yurisdiksi-yurisdiksi tertentu gitu ya ke dalam suatu himpunan eh, dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin sterilisis ya, sehingga menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan atau sumber hukum utama gitu ya pada penegakan hukum. Nah, kemudian yang terakhir pada sistem peradilannya yaitu bersifat inquisitorial. Secara garis besar gitu ya, hakim memiliki peran besar dalam mengarahkan dan memutus sebuah perkara gitu ya. Next. Baik. Jadi berikut adalah perbedaan utama dari sistem peradilan common law dan civil law. Yang pertama, ditinjau dari aspek sumber hukum. Dalam sistem civil common law, sumber hukum berdasarkan presiden, karena dalam common law terdapat asas yang sering disebut asas presiden atau the binding force of presiden. Hakim terikat pada putusan hakim-hakim sebelumnya. Dalam sistem ini, hakim diharuskan mengikuti putusan hakim sebelumnya, sehingga asas ini terus diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Kemudian dalam sistem civil law, hakim
merujuk pada hukum tertulis, yang mana hakim menjadi corong undang-undang yang menerapkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif atau undang-undang tersebut. Kemudian peran hakim yang telah tadi disebutkan bahwasanya dalam common law, hakim merupakan eh, pembuat dan penafsir hukum. Artinya dalam hal ini common law berkembang, hakim memutuskan berdasarkan perkembangan masyarakat dan keadaan masyarakat sosial dan sekitarnya, sehingga peran hakim di sini cukup bebas untuk fleksibilitas dan kemampuan untuk berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Karena hukum common law dibentuk oleh keputusan-keputusan pengadilan. Ia dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Namun, kekurangan dari sistem common law adalah ketidakpastian yang mungkin timbul dari perubahan presiden dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Ini menyebabkan inkonsistensi dan dalam penerapan hukum dan mempersulit prediksi hasil kasus hukum oleh para pihak yang terlibat. Kemudian, dalam sistem civil law, peran hakim hanya sebagai penerap hukum yang sudah ada. Artinya, hakim hanya menerapkan atau memutuskan berdasarkan undang-undang yang sudah dibentuk tadi, yang artinya dalam hal ini bersifat kaku, tapi kekakuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem civil law, kepastian hukum adalah hal yang harus diutamakan, berbeda dengan common law, sehingga penerapan hukum ini terlihat lebih kaku. Walaupun ada dalam perkembangannya sistem sipil law seperti Indonesia tidak hanya menerapkan tidak menerapkan sistem sipil law secara utuh, namun seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia juga menggunakan sistem jurisprudensi, yang mana hakim boleh menggunakan putusan yang serupa untuk kasus-kasus selanjutnya. Dan di satu sisi, dalam sistem sipil law yang berkembang saat ini, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang saja. Nah, ini dalam hal ini berarti perbedaan utama ini hanya berdasarkan konteks yang ada pada saat itu, sehingga peran hakim di sini sungguh signifikan sangat berbeda. Kemudian sistem pengadilan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya, bahwa sistem pengadilan pada common law bersifat adversarial. Artinya ya hakim hanya bersifat sebagai wasit saja, yang mana dalam pengadilan di sistem common law terdapat juri, yang mana juri-juri tersebut merupakan tokoh masyarakat yang akan menilai bagaimana dalam sistem peradilan common law suatu tergugat atau tersangka atau yang terlibat dalam sebuah kasus dinilai oleh para penjurian. Berbeda dengan inkuisitorial, hakim berperan penuh pada kasus-kasus yang ada, sehingga hakim berperan aktif untuk menggali keadilan dan kebenaran secara material. Negara yang menerapkan sistem common law adalah Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat merupakan jajahan Inggris, sehingga secara tidak langsung Amerika Serikat menggunakan sistem common law. Inggris, kemudian Kanada yang serumpun dengan Amerika, secara tidak langsung pula Kanada menggunakan sistem common law. Kemudian dalam sistem civil law tadi sudah disebutkan bahwa Perancis, Jerman, dan Indonesia secara historis yang disebutkan teman saya merupakan negara yang saling berkaitan karena saling menjajah satu sama lain. Contohnya Perancis yang menjajah Jerman, sebaliknya maksudnya. Negara yang menerapkan selain dari Perancis maksudnya Belanda, yang mana Belanda merupakan bekas jajahan Perancis, yang kemudian Belanda menjajah Indonesia, sehingga Indonesia menerapkan hukum Belanda tersebut. Kemudian pada akhirnya dalam sipil law
Proses peradilan lebih bersifat investigatif. Hakim memainkan peran aktif dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan menentukan fakta. Sementara itu dalam common law, proses peradilan lebih bersifat adversarial, di mana para pengacara dari kedua belah pihak memainkan peran utama. Artinya, dalam sisi lain, hakim hanya sebagai wasit dalam mengajukan bukti dan argumen, sedangkan hakim berperan sebagai wasit. Nah, yang tadi disebutkan, para juri seringkali dilibatkan dalam sistem common law untuk menentukan fakta dalam kasus pidana dan perdata tertentu yang tidak umum dalam sistem civil law. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pemaparan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan pada pemberian materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.